Maka untuk mengantisipasi supaya apek galak ke perumuh gop ohleh kita yang menikah, ohleh kita yang mengkawin baik galak kepada perumuh gop, maka mintalah perumuh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya wa din, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Marilah kita bersama-sama takalan sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nukun dalam sebuah hadis dengan lafaz tankihul mar'ata li arba'in. Menikahlah dengan perempuan karena ada 4 hal. Karena 4 hal tersebut, maka kita menikah dengan seorang perempuan. Baru lagi kita nyoban bandum, mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Miakan karena petboh tersebut, maka baik jak melempau, baik jak pegang bakso. Dong ikut sunnah Nabi. Petboh sebab tak menikah baru kepenan kita ikut sunnah Nabi. Yang pertama dipegang oleh Nabi, lidiniha, karena agamanya perempuan. Getanya menikah dengan seorang perempuan yang getanya galak. Yang galak getanya terdapat pada agamanya. Artinya dia adalah seorang yang saleh, seorang yang tahu dengan Allah Subhanahu wa taala, seorang perempuan yang bisa dipenuh hak dengan Allah Subhanahu wa taala dan menyeka penuh hak dengan Allah Ta'ala, maka hablum minan nas juga akan terjadi. Baik pegah draw na hablum minan nas, bila getanya dalam na hablum minallah, maka dengan hablum minallah maka tersendiri dengan tidak sengaja akan na hablum minan nas. Maka hablum minallah, hablum minan nas, inilah ciri-ciri perempuan yang getanya kejar-kejar turunnya. Yang pertama menekan karena agama. Yang kedua dipegang oleh Nabi, linasabiha, karena keturunan. Kita yang menikah dengan seorang perempuan buyukalan keturunan. Karena dengan keturunan yang god, maka akan melahirkan keturunan kita juga yang god. Melahirkan anak kita yang god, keturunan yang god, yang jerok, yang bisa mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena baik sampai singgah dengan anak yang kita pelahir, karena anaknya amanah, menyemak haji hana saleh, menyayah haji hana saleh, maka baik kamu lempau lahir anak kitanya, anak-anak yang saleh, anak-anak yang jauh, anak-anak yang tekad dalam agama. Karena kita anaknya umpama lagi tak pegat bohlu tablo saka, tablo tepung, tablo mentega, tablo alat-alat bohlu. Wadah tak perlu lam cetak bohlu, maka wadah kemang masak dengan bohlu. Tapi bahan-bahan bohlu tak perlu lam cetak boy. Yang wadah masak anak gele bohlu petacit boy, walaupun rasa-rasa bohlu, maka menanci doronyo. Ayah ngan mak na agama, maka sulit kemungkinan anak getanyo lahir dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh rai anak getanyo, ya kemungkinan besar anak tersebut adalah anak yang ikut mangan ya. Karena kiban menan mi, kiban menan anak. Yang pepatah orang aja. Mungkin sulit kemungkinan anak sida orang malim yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bermaksiat kadang-kadang ejih nakal, kadang-kadang ih gelam get akai, tapi tunggu pada sebuah masa anak tersebut akan get akai. Maka butuh keturunan tersebut. Kemudian yang ketiga, yang pertama menekan karena agama, yang kedua tak menikah karena keturunan, yang ketiga li jamaliha, karena kecantikannya perempuan. Maka dalam agama katanya, sebagai orang yang taat kepada Rasulullah, yang taat kepada keluarga Rasulullah, yang taat kepada ahli waris Rasulullah, yaitu para ulama, maka yang kedua niu adalah katanya benar tak pilih orang inang tersebut juga karena kecantikannya, bukan karena
karena kan dia tanya untuk kadang lih temu nikah baik sampai permoh draw dena permoh gok gala. Sebab kami taklah permoh-permoh katanya yang cocok dengan katanya, yang wajar. Bila katanya nak kegantengan 15%, tapi tahu orang inang yang 25%. Meya katanya nak kegantengan 50, tapi tahu yang 70. Baik sampai draw 15, galak ke yang dikurung peluk. Yang ketakut tengok, oh leh dalam kahwin, ijak dengan laku apa. Yang tu yang tersayangkan. Makanya ke uranya terjadi kadang-kadang zina oleh menikah pakon gara-gara dia katanya memilih yang sangat cantik. Kadang-kadang karu oleh menikah pakon karena pernikahan katanya secara dipaksakan. Maka uranya katanya pilih urang-urang yang galak ke katanya. Urang inang tanya galak ke urang inang galak ke katanya. Tamkin karena kecintaan sehingga katanya menjadi sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Makanya tu yang kita harapkan. Kemudian kriteria yang keempat nepegah oleh Rasulullah tam kawin dengan sidra ani inang li maliha karena hartanya perempuan. Dia karena harta kita memiliki kekayaan. Bukan kekayaan yang kita pilih, tetapi cobalah tamita perumuh katanya urung-urung yang na merumuh. Baik sampai kadang-kadang tanya singgah dia dah menikah, payah baban dia jaga. Dia dah menikah kadang-kadang katanya pegang rumah lagi umpama grup-grup itu yang juga han mampu katanya tu sehingga katanya singa han sakinah mawaddah warahmah. Kami talah orang inang tersebut yang namu bacut harta. Nyan harta juga berlaku rawat. Menyadra nak kaya bacut. Kami tahu orang inang yang kaya aja bacut. Menyadra degatin. Baik talit orang inang yang kaya. Maka sesuaikan antara diri katanya dengan jalan darah baru katanya. Sesuaikan antara diri katanya dengan jalan itu baru katanya. Semoga katanya wujud ke keluarga-keluarga yang dibanggakan oleh Rasulullah, wujud ke keturunan-keturunan yang singgah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat merindukan kepada keturunan katanya, wujud kepada katanya umat-umat, anak-anak katanya wujud umat-umat yang bisa bersenang hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka putboh kriteria tersebut lontuan ulang laum tangkihul mar'ata li arba'in, dia menikah urang inang karena putboh hal. Yang pertama karena agama, yang kedua karena keturunan, yang ketiga karena kecantikan, yang keempat karena harta. Maka putboh kriteria tersebut menyatam kawin karena putbohnya. Man putboh pun dapat hanya pilihlah tabo karena gupegat dalam hadis tersebut kan dengan au. Bila dengan au yang pati you pilih antara salah sabo tapi gupegat dengan way. Artinya mutlak jama man putboh tersebut berhimpun ba aning inang tersebut. Baru je tercok ji kepada uring inang katanya. Putboh